kasih-Mu hanya untuk hamba yang suci. Bersama waktu telah lama berjalan, melewati garis panjang. Bersama waktu telah lama berjalan, melewati garis panjang. Satu titik, awal dan akhir menyatu. Awal dan akhir menyatu. Kembali, kembali, kembali. Awal Tuhan, akhir juga mestinya Tuhan. Menyatu kembali. Kayak tadi, karena akhir adalah aku, itu sebenarnya peringatan yang cukup pedas mestinya ya. Ya mau gimana pun, mau lari, mau marah, mau kesal, pada saat mati kan kembali juga sama Tuhan. Karena itu sufi-sufi menyatakan, matilah sebelum mati. Kembalilah sebelum dipaksa kembali. Sebelum dirampok dengan rasa sakit kematian, dan pada akhirnya ketemu juga sama Dia. Mendingan kita sejak awal menetapkan jalan kembali kita, cara kembali kita. Kalau pada akhirnya kita akan kembali padanya, setelah 100.000 tahun penolakan kita akan balik lagi padanya. Kenapa kita tidak segera sekarang saja kembali? Sehingga nanti pada saat ketemu, saat-saat ini misalnya, kita bukan kembali karena dipaksa, tetapi karena cinta kita, karena kesadaran kita. Puasa adalah cara Tuhan mengingatkan kita, cara Tuhan ngecek apakah kita mau kembali sebelum dipaksa kembali lewat kematian. Sahabat Madrasah Rumi, mari kita lihat puisi yang ini kaidah cinta Syamsi Tabriz yang ke-40. Ada 40 kaidah cinta Syamsi Tabriz, tetapi saya kasih yang ke-40-nya biar penasaran. Yang 1 sampai 39 kayak gimana kira-kira? Sengaja yang ke-40. Kata Rumi, kata Syamsi Tabriz ini adalah gurunya Rumi. Jadi saya akan beri kisahnya agar kita, bagi yang belum tahu, bagi yang sudah tahu, mudah-mudahan ada
kesadaran baru dari informasi lama ini. Rumi itu awalnya adalah ahli agama, kiai yang fikih banget, yang cukup tenar, tidak cuma kiai besar, punya santri besar, punya jemaah besar. Konon di Konya setiap kali dia ceramah, seluruh kota Konya, bahkan kota-kota penduduk kota yang lain datang untuk mendengarkan ceramahnya Rumi. Jadi cukup sukses dia sebagai ahli agama, cukup wise dia menyelesaikan persoalan-persoalan. Tetapi fikih yang menjadi dasar dari cara dia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Kemudian suatu ketika ada seorang darwis, sufi darwis itu, jadi dalam dunia Islam itu ada sufi yang terikat pada tarekat tertentu, pada kelompok dengan metode yang tertib. Dia punya guru, kemudian dia melatih jiwanya berdasarkan petunjuk dari guru mursyidnya. Itu jenis sufi yang pertama, yang melatih ruhani dalam bimbingan guru berdasarkan pada metode yang sudah tetap. Ada, misalnya ada ordo atau tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, itu punya cara memulai awal, misalnya talqinnya gimana, setelah itu tahap pertama apa, lalu setelah itu masuk ke tahap 2, mursyidnya yang menentukan. Sama Saziliyah, Tijaniyah, semua tarekat-tarekat itu adalah metode melakukan perjalanan ruhani menemukan cinta berdasarkan petunjuk guru yang sudah tertib. Nah, ada satu lagi jenis sufi namanya sufi darwis. Sufi darwis ini adalah orang-orang yang kuat, yang melakukan perjalanan ruhani menemukan cinta ilahiyah dengan dirinya sendiri. Dia melakukan pencarian dengan dirinya sendiri, jatuh bangun dia memaknai kedekatan dan jauhnya dengan Tuhan, cinta dan bencinya Tuhan. Nah, Syamsi Tabriz ini adalah seorang sufi darwis. Diceritakan Syamsi Tabriz sudah menemukan pengembaraannya sudah sampai pada puncak. Kemudian dia kangen, dia berdoa pada Tuhan, ya Tuhan, aku telah mengalamimu, aku telah mengalami cinta denganmu, aku kangen ada orang yang mendengarkan pengalaman cinta ini, entah guru atau murid atau sahabat. Saya ingin ketemu dengan dia sehingga pengalaman cintaku denganmu, kata Tabriz pada Tuhan, akan tersampaikan padanya. Setelah berdoa itu, kemudian dia sampai ke Konya, karena salah satu ciri dari sufi darwis adalah keliling, dia mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia sampai ke Konya, kemudian ketemu dengan Jalaluddin Rumi. Ketemu, kemudian tentu saja Rumi waktu itu menjadi tokoh yang sangat terkenal, dan Syamsi Tabriz muncul dalam bentuk pengemis, bajunya lusuh dan lain sebagainya. Pada awalnya Rumi merasa kesal, merasa tidak memandang rupa Syamsi Tabriz yang lusuh, tidak kelihatan terhormat dan seterusnya. Tapi kemudian percakapan antara mereka berdua membuat Rumi merasa pasrah, merasa bahwa ada yang kurang dari dirinya, dan kekurangan itu bisa ditambal melalui Syamsi Tabriz. Salah satu percakapan yang muncul di antara mereka, salah satu karena ada banyak percakapan di antara mereka, konon suatu ketika Syamsi Tabriz datang di hadapan Rumi, kemudian dengan gayanya yang beberapa penulis riwayat Syamsi Tabriz menceritakan Syamsi Tabriz sebagai sosok yang lusuh dan urakan, berangasan. Tidak lembut tetapi dia berangasan, jadi tidak metodik. Dia langsung mengambil kitab-kitab yang ditulis oleh Rumi. Kitab-kitab itu kemudian dilemparkan di danau, di kolam. Mungkin di rumah Rumi ada kolam kayak gitu.